Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Sabtu 9 November 2024, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hari ini 9 November, kami gereja merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Gereja ini semula dipersembahkan kepada Sang Penebus dan sejak abad 12 juga kepada Santo Yohanes Pembaptis dan disebut Basilik Lateran. Lateran merupakan gereja Sri Paus yang tertua. Di sampingnya merupakan istana tempat tinggal Sri Paus dari abad 4 sampai abad 15. Gereja tersebut didirikan oleh Kaisar Konstantin dan diberkati oleh Paus Silvester I tahun 324. Pada pesta hari ini, selain kami merenungkan tentang kesatuan kami sebagai gereja universal, tetapi kami juga merenungkan gereja dalam arti yang sebenarnya, yaitu sebagai umat Allah. Umat Allah yang ada dalam persekutuan umat beriman terdekat seperti paroki, stasi, lingkungan, dan keluarga kami sebagai gereja rumah tangga. Dalam arti itu, kami diajak juga untuk makin sadar akan pribadi kami masing-masing sebagai orang yang dibaptis. Kami adalah bait-Mu di mana Roh-Mu berdiam, dan bahwa kami seharusnya tidak menajiskan bait-Mu dengan kejahatan. Bapa, bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel membicarakan bagaimana Engkau berada di tengah umat-Mu, bait-Mu sebagai pusatnya. Dari situ mengalir air yang memberi kesuburan dan kehidupan kepada dunia. Di mana air itu mengalir, di situ pula hidup mengalir. Demikianlah Engkau menyertai umat dan menghidupinya berlimpah-limpah. Sejalan dengan itu, Paulus kepada jemaat di Korintus menegaskan, gereja dibangun dan dikuduskan kepadamu sebagai tempat kediamanmu di tengah umat. Tetapi yang lebih penting ialah yang dilambangkan dengan gedung itu, yaitu manusianya sendiri. Dialah tempat kediamanmu yang hidup dan asli. Maka hendaknya dijaga agar Roh-Mu tetap tinggal di situ. Bapa, peristiwa di Kenisah Yerusalem, Yesus marah karena ia mulai melepaskan perjanjian lama. Tuhan Yesus menginginkan bait-Mu menjadi tempat beribadah, tempat sukacita, karena Engkau yang berbelas kasih. Manusia bukan merasa terbebani karena ketidakadilan yang justru dibuat oleh manusia sendiri. Itu berarti kami harus berusaha sekuat tenaga membangun diri kami sebagai bait-Mu sejati dengan hidup, sikap, perilaku, dan perbuatan yang suci, hidup yang sungguh sesuai dengan bimbingan dan dorongan Roh Kristus yang hidup dalam diri kami sebagai orang Kristiani sejati. Dengan hidup sesuai martabat yang kami terima dalam pembaptisan, menjadikan persekutuan umat beriman yang menyembuhkan, di mana ada solidaritas dan kepedulian, bukan menyingkirkan orang, apalagi iri hati, kecemburuan, fitnah, dan ketidakadilan. Dari sini jelas, Yesus mau menekankan gereja bukan gedungnya yang dipentingkan, melainkan kehadiran-Mu di tengah umat di dalam diri Yesus yang ditonjolkan.
Bapa Maha Agung, Engkau telah berkenan memilih kami sebagai batu-batu hidup bagi bangunan kediaman-Mu. Curahkanlah selalu anugerah roh kepada gereja-Mu, agar umat-Mu yang selalu setia akan rahmat-Mu berkembang dalam pembangunan Yerusalem baru. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.